Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar kembali, khususnya dalam belajar tematik. Hari ini kita akan membahas dalam subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sudah dibuka bukunya, Kak? Kalau sudah, kita lanjut. Nah, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Manusia juga tentu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Hal itu dicirikan dengan tubuh menjadi lebih tinggi, lebih besar, dan lebih berat. Tidak hanya tubuh, pengetahuan, kemampuan, dan emosi manusia pun mengalami perkembangan. Selanjutnya, buka halaman 45. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi pada masa sebelum lahir dan setelah lahir. Pertumbuhan dan perkembangan sebelum lahir terjadi di kandungan ibu. Setelah lahir, pertumbuhan dan perkembangan dapat diamati. Coba bayangkan ketika dalam kandungan kita tidak dapat melihatnya, jadi sulit untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan bayi. Sedangkan ketika sudah lahir, kita bisa dengan mudah, bisa mengetahui. Contohnya, di bawah tahapan pertumbuhan pada manusia dari bayi hingga dewasa. Selanjutnya, pertumbuhan dicirikan dengan bertambahnya berat badan dan bertambah ukuran atau tinggi badan. Ketika baru dilahirkan, bayi berukuran kecil dengan berat badan yang ringan. Bayi kemudian mengalami pertumbuhan sehingga berat badan dan tingginya bertambah. Selain mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan bertambahnya berat dan tinggi badan, manusia juga mengalami perkembangan. Perkembangan ditandai dengan bertambahnya kemampuan. Contohnya, ketika baru lahir, bayi hanya bisa menangis. Seiring bertambah usia, kemampuannya juga semakin bertambah. Misalnya, pada umur 1 tahun, ia sudah bisa merangkak dan mulai belajar berjalan. Coba kakak, ada yang ingat nggak pertumbuhan dan perkembangan kakak dari sejak lahir hingga sekarang kelas 3? Ada enggak perubahan-perubahannya? Nah, selanjutnya, dalam meningkatkan perkembangan kemampuan dan kekuatan gerakan tubuh, seperti dalam menari. Yang kedua, berlatih matematika. Nah, seperti contoh di samping. 5.423 ditambah 1.254 sama dengan berapa? Kita lihat di bawah. Ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Yang termasuk ribuan ada angka 5, ratusan angka 4, puluhan angka 2, satuan angka 3. Ribuan yang kedua ada angka 1, ratusan angka 2, puluhan angka 5, dan satuan angka 4. Sekarang kita hitung, jumlahkan. 3 tambah 4 berapa? 7. 2 tambah 5, 7. 4 tambah 2, 6. 5 tambah 1, 6. Jadi, 5.423 ditambah 1.254 adalah 6.677. Nah, untuk yang di bawah, untuk latihan, nanti boleh dikerjakan setelah menyimak videonya ya, Kak. Sekarang, kita lanjut terlebih dahulu. Nah, ini ada cerita Hanif. Nah, Ibu ambil kesimpulannya. Nah, inilah cerita pertumbuhan dan perkembangan Hanif dari lahir hingga berjalan. Nah, didapat dari ibunya. Hanif lahir dengan berat
3 kg dan panjang 51 cm. Lalu ibunya memberi ASI untuk pertumbuhan. Usia 4 bulan sudah bisa tengkurap, mengangkat kepala, dan pandai berceloteh. Di usia 8 bulan, berat badan Hanif 8 kg dan bisa merangkak. Pada usia 9 bulan, Hanif mulai bisa mengangkat tubuh untuk berdiri dengan bantuan kekuatan tangannya. Di usia 10 bulan, ayah dan ibu mengajak Hanif berjalan dengan memegang kedua tangannya. Usia 11 bulan bisa berjalan selangkah demi selangkah. Dan di usia 1 tahun, Hanif bisa berjalan sendiri. Berat badannya 11 kg dan tingginya pun menjadi 76 cm. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapakah yang memenangkan lomba permainan merangkak, berjalan, dan berlari? Terimalah kemenangan temanmu dengan lapang dada. Anak yang memenangkan perlombaan mungkin memiliki kekuatan tangan dan kaki serta kecepatan yang lebih daripada anak yang lain. Hal ini karena setiap anak memiliki pertumbuhan tinggi dan berat serta perkembangan yang berbeda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan yang perlu kita syukuri. Untuk itu, bersikaplah menghargai terhadap teman yang memiliki perbedaan atau kekurangan seperti contoh, Pino pandai pelajaran bahasa Inggris, tetapi Pino kesulitan dalam mempelajari matematika. Berbeda dengan Danti. Danti pintar matematika, tetapi kurang mengerti dalam pelajaran bahasa Inggris. Pino dan Danti membentuk kelompok belajar bersama. Di dalam kelompok belajar, mereka saling membantu teman yang kesulitan. Sikap yang ditunjukkan Pino dan Danti menunjukkan sikap pengamalan sila kedua, Pancasila, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan oleh gambar rantai emas. Lambang rantai emas memiliki arti, yaitu mata rantai yang membentuk segi 4 melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai yang membentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait melambangkan satu sama lain, perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Sampai jumpa hari esok kakak dengan semangat yang penuh ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.